Halo, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah join di live Instagram kali ini. Jadi sekarang agak spesial, kita tidak ada di booth kita Science Indonesia, tapi sekarang kita ada di booth Interscience. Nah, jadi booth Interscience ini adalah salah satu prinsipal yang kita Science Indonesia distribusikan di Indonesia. Nah, Interscience ini kebetulan produk-produknya atau alat-alatnya semuanya berhubungan dengan mikrobiologi. Nah, kita akan melihat lebih detail produk yang akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kebetulan ada di Lab Indonesia, jadi sekarang kita ada di Jakarta Convention Center Senayan, acara Lab Indonesia 2022. Nah, kalau Bapak Ibu datang ke acara Lab Indonesia hari ini dan besok, kita ada di booth F05 di Hall A. Jadi antara Hall A dan Hall B, Bapak Ibu bisa mampir ke boothnya Interscience. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan the pretty lady besides me. Jadi ada Mbak cantik yang sebelah saya. Namanya adalah Mathilde Humbert. Nah, oke. Hello everyone. Halo Mathilde. Bonjour. 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 Oke. Mathilde ini akan menjelaskan lebih jelas produk mengenai Scan 4000. Jadi Bapak Ibu stay tune ya. Karena Mathilde ini dari Prancis, jadi akan dijelaskan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti saya akan bantu untuk bahasa Indonesianya tentu saja. Terima kasih. Let's go. Let's go. So let me introduce you to the Scan 4000. So this is the automatic colony counter. This is the equipment. Oke, jadi ini adalah automatic colony counter dan ini adalah equipmentnya. So the equipment is connected to a computer because it works with the software. Ya, jadi untuk mengendalikan unitnya ini, colony counter, kita menggunakan PC atau laptop. And everything happens on the software, so we can have a look from closer. Oke, let's go. Jadi kita akan melihat lebih detail karena semuanya akan terjadi di laptop ya, karena alatnya hanya sederhana saja. So you just have to take your petri dish and you put the petri dish inside the automatic colony counter. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya petri dish, nanti Bapak Ibu tinggal letakkan saja petri dishnya di dalam mesin. The software is very simple to use. First, you have to create your own setting. Nah, jadi pertama untuk penggunanya sangat mudah, kita hanya perlu untuk buat setting yang awal, protokol. So here you can see you can put the name of your setting. So we can try to call it, for example, Lab Indonesia for today. Oke, kita akan buat protokol baru, Lab Indonesia misalnya. And here you have to choose the plating method. Are you using petri dish, filtration membrane, petri film, or so on? You choose which type of media. Oke, jadi yang pertama kita pilih dulu nih media yang kita gunakan, apakah petri dish atau filter membran atau misalnya media ready to use seperti MC media, petri film, compact dry dan lainnya. Then you just click on next. Terus kemudian kita klik next. Nah, and then you choose the medium. So kemudian kita pilih mediumnya. You have different medium available, and you can also choose customized media. Oke, kita bisa pilih media yang tersedia di sini, atau kita bisa custom media. So here, for example, I will just choose PCA. I click and I select. Oke, kita pilih yang PCA ya. And then I just validate and I click on next. Terus kita klik next. Here you can choose colors. It's only option. It's display option. Terus kita bisa pilih warna untuk mendeteksi koloninya. Jadi kalau koloninya beda warna di alat scan 4000 ini bisa dengan mudah untuk mendeteksi. So you see, you just follow the steps. Kita klik next. Here, the scan allows you to also exclude color from the counting. Oke, di bagian ini kita bisa exclude warna yang kita tidak mau hitung. So you can do color exclusion if on the petri dish you have black, let's say blue and gray colonies. You can choose only counting blue colonies. Oke, jadi kalau misalnya di dalam petri dish Bapak Ibu ada koloni warna hitam dan biru, kita bisa pilih hitam saja atau biru saja untuknya. Then you click on next, and then you have the lighting. The scan has a top light and also a bottom light. So you can choose which one you want to use for better imaging. Oke,
jadi kita bisa pilih lightingnya mau atas atau bawah nih dari sini. And then you save your setting. Just click on save. Terus kemudian di save. And now in my list, I have my Lab Indonesia setting. Nanti jadi di protokolnya akan muncul nih protokol Lab Indonesia yang baru kita buat tadi. So every morning when you come into the laboratory, you can select the Lab Indonesia and you can start working. Oke, ini protokolnya bisa dipakai ulang ya setiap pagi kalau Bapak Ibu mau lakukan. Then it's very easy, very fast. You click on the count button that you can see here, counting. The scan is counting how many colonies are on the petri dish. Oke, jadi ketika kita klik count, tombol count, nanti mesin akan langsung menghitung koloni. Then you have the option to review the results. So you can click here on the little eye. You have zoom in or zoom out. You can click. You can zoom in. Kita bisa klik untuk edit atau zoom in, zoom out. And if you want, you can do manual modification. Kita juga bisa lakukan modifikasi manual. So you can do a right click and you can add a colony. Or you can do a right click and you can remove a colony. Oke, jadi kita bisa klik kanan untuk remove atau klik kiri untuk menambah koloni. Then if you are happy with the results, you just validate the results. Kalau misalnya hasil countingnya sudah sesuai dengan yang petri dish yang kita sudah sesuai inginkan, kita klik validasi. And you can see all the results are appearing here at the bottom is the result area. When you click on it, you have all the details. Picture of the petri dish, number of colonies, and the colonies per milliliter. Oke, nah untuk hasilnya kita bisa dapat gambar dari petri dish yang kita foto, terus kemudian untuk perhitungan koloninya dan konsentrasi koloni per mili. A very good thing with the colony counter is also the traceability. Oke, dan yang paling penting adalah traceability, jadi bisa ditelusur. So for example, you have the audit trail. Excuse me. Everything that is recorded in the scan is written in here. Date, time, user, action. Oke, jadi scan 4000 dari Interscience ini sudah punya audit trail, jadi sudah compatible dengan compliance dengan 21 CFR Mark 11. Exactly. You can also share the results on Excel. Kita juga bisa save hasilnya dengan Excel. So you can see here you have all the data from the scan that can be automatically exported to Excel. Oke, jadi ini adalah data yang kita udah ekspor ke Excel. You can also export on PDF. Kita juga bisa ekspor ke PDF. For example, and you have all the data available on the PDF for audit purposes, for traceability, or sharing with colleagues. Wow, keren banget ya. Jadi kita bisa punya data traceability, terus kemudian hasilnya, dokumentasinya sangat terdokumentasi dengan baik. So this is for colony counting, but the scan also does inhibition for pharmaceutical companies for antibiotics. Oke, jadi selain untuk colony counting, scan 4000 ini juga bisa untuk menghitung zona inhibisi. Nah, kita akan lihat seperti apa perhitungannya. So here you just have to change the mode from colony counter to inhibition zone. Jadi kita tinggal pindahkan modenya dari counting jadi inhibition mode. It works the same. You take the inhibition zone disk, you place inside the scan. The scan is automatically detecting the petri dish. And then you do the same, you create your setting. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita letakkan di mesin scan 4000, nanti kita setting terlebih dahulu sesuai dengan protokol yang kita akan gunakan. So here you have to choose the database. So we have different database available, but you can also import your own database. Nah, yang oke-nya banget nih dari Interscience adalah kita sudah ada database di dalam softwarenya, jadi tidak perlu repot untuk membuat protokol. And here you just follow the step. Again, you have to select the medium. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kurang lebih agak sama seperti yang tadi perhitungan, jadi kita pilih medianya. And then you have to select your bacteria. So which bacteria
you're trying to analyze. So this list is coming from your database. Nah, terus juga pilih bakteri apa yang kita gunakan. Nah, ini bakterinya ada di dalam database. So you just select the bacteria, and then coming also from the database, you select which antibiotic you want to test. Nah, setelah pilih bakterinya, kita selanjutnya pilih masing-masing antibiotik yang kita pilih, yang kita uji. Jadi ini ada there are 6 antibiotics, right? So you can choose 6, 7, 8, 10, 16. Oke, jadi bisa pilih 6, 7, 8, 12, dan 16. Jadi bisa langsung 16 tes antibiotik sekaligus dalam satu metode disk. So then I have selected my bacteria, I have selected antibiotics, so I click on next. Oke, jadi kalau udah pilih bakterinya apa, kemudian antibiotiknya apa, nanti kita bisa klik next. And then you save. So now again your setting is available on the list. The next, Kalau sudah ada protokolnya, berikutnya and then you just click on analyze, kita klik analyze. and now you have the results. The machine here is calculating for you if the antibiotic is resistant to the bacteria or if the bacteria is killing the antibiotics basically. Oke, jadi scan 4000 ini akan langsung menganalisis diameter dari atau ukuran dari inhibition zone atau zona inhibisi. Zona inhibisi adalah zona di mana bakteri tidak bisa tumbuh karena adanya antibiotik. And same as with the colony counter, you can export on Excel, you can export on PDF, and you also have the audit trail available. Nah, kita bisa langsung save hasilnya, kita bisa ekspor juga ke Excel atau kita juga bisa cek audit trailnya. So if you go back to colony counter, and that's it. The scan is very easy equipment to use, very user friendly, and also maintenance free. Wah, oke. Jadi scan 4000 ini sangat mudah digunakan, terus kemudian maintenance free ya. Jadi tidak perlu maintenance yang susah-susah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai scan 4000, Bapak Ibu bisa langsung di kolom komentar. Nah, kebetulan ini ada 3 pertanyaan. Oke, saya langsung aja bacakan pertanyaannya in English. Kalau ada 2 koloni yang menempel, apakah terhitung 1 atau 2? So if there's a 2 colony close to each other, maybe almost like attached to each other, will it be count as 1 or 2? So that depends. The scan is able to detect colonies. If they're really on each other, then you can do manual adjustments. Oke, jadi kalau misalnya ada koloni ini yang menempel, Bapak Ibu bisa melakukan adjustment. Jadi kalau misalnya kebetulan nih koloninya itu terhitung sebagai 1, You see, kita bisa adjust sendiri. for example, this one, they're on top of each other, but the scan still counts 2 colonies. But if the customer wants to remove or add, just do a right click and can do manual adjustments. Oke, jadi kalau misalnya ada koloni yang terhitung sebagai 1, kita bisa adjust menjadi 2. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau koloninya yang menempel ini terhitung sebagai 1, berarti bisa di remove saja, jadinya hanya terhitung sebagai 1 koloni. Oke, pertanyaan kedua, bisa nggak kita tentuin sensitivitas perhitungan? Can we adjust the Or decrease the sensitivity. It's available here. Oke, jadi di software sendiri kita bisa lihat lebih dekat. Di sini kita bisa setting sensitivitas dari pengukurannya atau perhitungannya. And the customer can also play with the debris. Oke, jadi bisa kalau misalnya di dalam plate ada debris atau pengotor, itu juga bisa diatur. Mau di exclude seperti apa. Jadi bisa settingnya sangat fleksibel nih dari scan 4000. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, how to calibrate the instrument? So the instrument does not need calibration because the customer does not have access to anything, no access to the camera. So there's no calibration, but you can do camera verification with this. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan kalibrasi, tapi bisa melakukan verifikasi. Verifikasinya adalah dengan plate seperti ini yang sudah terstandarisasi.
And this one they have calibration certificates. Oh, dan bahkan plate-nya sudah tersertifikasi, terkalibrasi ya. Jadi bisa menggunakan verifikasi sendiri dengan plate yang sudah ada. So for example, it's included, and each plate is made for one machine. It's calibrated with this exact machine. Oh, oke. Jadi ini sudah include ya plate-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ekstra beli di luar dari mesin. Jadi sudah include sama mesinnya. That's the only validation needed for the scan. Oh, okay. That's it. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh, oke. Kalau tidak ada, kita akan we have a quiz. Betul. Yes. Yeah. Mungkin ini yang sudah ditunggu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih stay tune dari tadi nih dengerin penjelasan dari Matilda, pasti bisa menjawab pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar. Yang paling cepat dan paling benar yang kita akan pilih untuk mendapatkan hadiah. Jadi hari ini adalah voucher saldo senilai 50.000 untuk OVO, GoPay atau ShopeePay. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti ketik di kolom komentar ya. Kita akan lihat siapa yang paling cepat dan paling benar. So, Matilda, do you have the question? Yes. Oh, okay. So I want to ask you, what is the minimum size of the colony the scan 4000 can count? Oke, jadi ukuran minimum dari koloni yang bisa diukur oleh scan 4000. Wah, ini mungkin tadi nggak disebutin ya ketika Good luck. Tapi Bapak Ibu bisa menebak atau boleh di search ya di Google. They can search in internet. Yes. Oke, kita tunggu jawabannya. I said it at the very beginning, but yeah. At the very beginning. Oh ya, udah sempat disebutkan pas di awal oleh Matilda. Nah, ayo ada Bapak Ibu yang bisa sebutkan? No, No, that's not the answer. I need to write it to you, so Oke. Sudah ada. this is the answer. Ada yang menjawab? Oke. Oke, kita udah dapat yang menjawab dengan benar dan paling cepat. Nah, oke, kita langsung umumkan saja siapa yang paling benar dan paling cepat. Yang kita sudah cek yaitu Nasef Nugraha. Selamat. Congratulations. Selamat ya. Nasef Nugraha. Selamat. Nanti kita akan hubungi via DM atau kakak juga boleh, atau bapak atau ibu boleh hubungin kita via DM. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah stay tune live Instagram untuk part 3 ini. Matilda, do you have a last message? Thank you so much, everyone, and feel free to come by and visit our booth. How do you say? Terima kasih. Terima kasih. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir.